Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bab tentang persamaan linear satu variabel. Setelah kita mempelajari aljabar, maka materi selanjutnya adalah persamaan linear satu variabel. Seperti apa bentuk persamaan linear satu variabel? Ini akan kita bahas dalam beberapa materi. Yang pertama tentang mengidentifikasi bentuk PLSV. Ini singkatan dari persamaan linear satu variabel. Kita akan mengetahui seperti apa bentuk PLSV. Yang kedua adalah menentukan penyelesaian dari PLSV tersebut. Menentukan cara untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan PLSV. Dan yang ketiga adalah soal cerita mengenai persamaan linear satu variabel. Artinya aplikasi materi PLSV dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi ini akan kita awali dengan materi pertama, yaitu tentang mengidentifikasi bentuk PLSV. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahui bagaimana bentuk PLSV tersebut, kita lihat contoh ya. 3x tambah 4 sama dengan 10. 3x tambah 4 lebih dari 10. 3x kuadrat tambah 4 sama dengan 10. 3y tambah 4 sama dengan 2y plus 10. 3x tambah 4 sama dengan 2y plus 10. Manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Persamaan linear. Linear itu artinya pangkatnya 1 ya. Satu variabel berarti hurufnya atau variabelnya hanya 1. Sehingga bisa kita tentukan dari bentuk-bentuk yang ada di bawah mana yang merupakan bentuk PLSV. Pertama kita lihat dari variabelnya, kemudian pangkat variabel. Yang pertama 3x tambah 4 sama dengan 10 ini merupakan PLSV. Variabelnya cuma satu, yaitu x. Ya, kemudian sama dengan. Yang kedua 3x plus 4 lebih dari 10 ini bukan PLSV karena bukan persamaan. Tandanya ini lebih besar ya. Yang kedua bukan PLSV. Selanjutnya, bagaimana dengan yang ketiga? 3x kuadrat tambah 4 sama dengan 10. Ini bukan PLSV. Karena apa? Karena pangkatnya lebih dari 1. Di situ ada x kuadrat. Yang pertama, yang kedua itu pangkatnya 1 ya. Artinya linear. Kalau yang ketiga ini pangkatnya 2, artinya persamaan kuadrat. Kita lanjutkan yang keempat. Berikutnya adalah 3y tambah 4 sama dengan 2y plus 10. Ini ada variabelnya seperti ini, ada 2. Apakah ini PLSV atau bukan? Walaupun tempatnya terpisah, sama-sama variabelnya adalah y dan pangkatnya 1. Maka contoh yang keempat ini adalah juga merupakan PLSV. Ya, persamaan linear satu variabel karena variabelnya cuma satu, yaitu y. Bagaimana dengan contoh yang kelima? 3x tambah 4 sama dengan 2y plus 10. Ada x di sebelah kiri, kemudian ada y di sebelah kanan. Nah, dari situ aja kita tahu bahwa ini bukan PLSV karena variabelnya bukan satu, yaitu 2 ya. Situ ada x, ada y. Materi yang kedua, menentukan penyelesaian PLSV, persamaan linear satu variabel. Di materi ini kita akan menentukan berapakah nilai dari variabel yang ada pada sebuah persamaan aljabar. Maka kita ambil beberapa contoh soal. Yang pertama, x tambah 3 sama dengan 11. Artinya kita akan cari berapa nilai x supaya ditambah 3 hasilnya 11. Maka jawabannya, penyelesaiannya adalah x sama dengan 8. Kenapa? Karena 8 tambah 3 sama dengan 11, sehingga 11 sama dengan 11. Jawabannya benar. Ini penyelesaian PLSV contoh yang pertama. X tambah 3 sama dengan 11. Maka x kita ganti dengan 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. Bisa dipahami ya untuk yang pertama, untuk menyelesaikan nilai atau menentukan nilai x pada persamaan linear tersebut. Baik, berikutnya
kita akan cari contoh yang kedua, yaitu 2x tambah 1 sama dengan 7. Nah, kalau yang pertama tadi gampang langsung ya. Kalau yang kedua ini bagaimana nih? 2x tambah 1 sama dengan 7. Berapakah nilai x-nya? X-nya adalah 3. Karena 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Atau 7 sama dengan 7. 2x itu artinya 2 kali x. Nah, supaya jadi benar nilainya, maka x-nya kita ganti dengan 3. Sehingga 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Sehingga nilainya x sama dengan 3. Bisa dipahami untuk soal yang kedua ya. Menyelesaikan PLSP. Berikutnya, kita lihat ya bahwa nilai x-nya adalah 3. Selanjutnya bagaimana menentukan PLSP dengan cara dasar. Kalau tadi kita spekulasi namanya. Kita tentuin aja kira-kira berapa x-nya sehingga persamaannya bisa benar. Nah, kita ambil contoh yang kedua tadi. 2x tambah 1 sama dengan 7. Untuk menentukan penyelesaian PLSP dengan cara dasar, maka kita masukkan angka ya. Kita lihat 2x tambah 1 sama dengan 7. Ya, 2x itu artinya 2 kali nilai x ditambah 1 ya, hasilnya sama dengan 7. Maka untuk menyelesaikannya kita bisa hilangkan dulu angka satunya ya di sebelah kiri. Maka sebelah kanan pun sama, kita kurangkan dengan 1. 2x tambah 1 kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 supaya adil ya. Diperlakukan dengan cara yang sama, ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga nanti akan kita dapatkan ya, plus 1 min 1 kan jadi 0 ya. Maka jadi hilang angkanya, tetapi yang sebelah kanan berubah jadi 6. Maka 2x sama dengan 6. Sehingga lebih mudah ini untuk penyelesaiannya. Dengan cara apa? Dibagi 2. 2x dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga bisa kita coret nih, bisa kita sederhanakan nilainya, yaitu x sama dengan 6 dibagi 2 atau x sama dengan 3. Ini penyelesaiannya, sehingga x kita ketahui adalah sama dengan 3. Berbeda dengan cara yang tadi, kita spekulasi. Tentuin aja berapa x-nya. Kalau sekarang kita menggunakan cara dasar, yaitu menghilangkan konstanta yang ada di sebelah kiri sehingga tinggal tersisa x sama dengan. Bisa dipahami untuk contoh yang pertama ya. Contoh yang berikutnya, yang kedua, 2x min 5 sama dengan 7. Kita ingin mencari nilai x, tapi yang pertama harus kita hilangkan adalah konstanta min 5-nya. Supaya min 5-nya hilang, bagaimana? Maka kita tambahkan dengan 5, tetapi yang ruas kanan pun tambah dengan 5. Sehingga 2x min 5 tambah 5 sama dengan 7 tambah 5 atau 2x sama dengan 12. Setelah itu kita bagi dua-duanya dengan 2. 2x dibagi 2, 12 dibagi 2, sehingga kita dapatkan x sama dengan 6. Itu penyelesaian contoh yang kedua. Jadi kita hilangkan konstanta yang ada di sebelah kiri ya. Yang ketiga bagaimana ini bentuknya? 2x min 3 sama dengan x tambah 9. Sebelah kiri, sebelah kanan ada x-nya. Maka sama, kita hilangkan dulu ya konstantanya, min 3 tambah 3 supaya jadi 0 ya. Tapi sebelah kanan pun tambah 3. Sehingga hasilnya 2x sama dengan x tambah 12. Nah, selanjutnya ya kita lihat x yang sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri, atau kita hilangkan x sebelah kanan ini supaya semuanya jadi sebelah kiri. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan dikurangkan sama. Sebelah kiri 2x min x, sebelah kanan x min x tambah 12, sehingga hasilnya x sama dengan 12 ya. 2x dikurang x itu artinya 2x kurang 1x, maka hasilnya x sama dengan 12. Ini contoh soal yang ketiga untuk menentukan penyelesaian PLSP. Berikutnya contoh yang keempat, 4m tambah 7 sama dengan m min 5. Ini juga sama, sebelah kiri sebelah kanan ada variabel yang sama. Sebelah kiri ada 4m, sebelah kanan ada m. Maka kita hilangkan dulu, yang pertama adalah plus 7-nya. Kita hilangkan plus 7-nya
supaya jadi 0 maka jadi min 7 ya. 4M tambah 7 min 7 sama dengan M min 5 dikurang 7 ya. Kita selesaikan. Sebelah kiri kalau sudah dikurangi 7 maka hilang ya angkanya, maka 4M sama dengan M dikurang 12. Ingat min 5 min 12 min 7 ya sama dengan min 12. Nah, M yang sebelah kanan kita hilangkan, caranya dikurangi juga dengan M. Maka yang sebelah kiri 4M min M, sebelah kanan M min 12. M yang sebelah kanan hilang, M sebelah kiri jadi 3M karena 4 kurang 1 ya. 3M sama dengan min 12. Lalu kita bagi dua-duanya, sebelah kiri dan sebelah kanan dengan 3 supaya dapat nilai M ya. Maka hasilnya adalah 3M per 3 sama dengan min 12 per 3, sehingga kita dapatkan nilai M-nya sama dengan negatif 4 ya. Demikian contoh untuk penyelesaian PLSP dengan cara dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang berikutnya. Bagaimana cara yang kedua? Nah, cara yang kedua, kalau tadi cara dasar, sekarang cara yang kedua untuk menyelesaikan 2x tambah 1 sama dengan 7. Cara yang kedua, ini kita pindahkan saja. Jadi nggak perlu dikurangkan, pindahkan aja langsung. Sebelah kiri plus pindah jadi min gitu ya. Nah, plus 1 jadi min 1. Pokoknya kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Maka 2x sama dengan 7 min 1. Hasilnya adalah 2x sama dengan 6. Lalu kita bagi dengan 2 sama ya. Sama x sama dengan min 6 dibagi 2. 2x itu kan 2 kali. Kalau kali pindah jadi bagi, jadi pindahkan nih prinsipnya, sehingga kita dapatkan nilai x-nya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini penyelesaian dengan cara yang kedua. Contoh berikutnya, 2x min 3 sama dengan x plus 6. Nah, ini kita pindah-pindahkan saja ya. Jadi angka sebelah kiri pindah ke kanan, x min 3 jadi plus 3. Lalu kita selesaikan dulu, 2x sama dengan x tambah 12. Lalu x yang sebelah kanan pindahkan juga ke kiri. Asalnya positif kan, maka jadi negatif. 2x min x sama dengan 12, x sama dengan 12. Jadi dipindahkan ya caranya. Contoh yang ketiga, 4M tambah 7 sama dengan M min 5. Kita pindahkan juga 7-nya, pindah ke kanan jadi min 7. Yang M-nya langsung pindah ke kiri boleh lah, yang langsung ya. Jadi 4M min M sama dengan min 5 dikurang 7. Nah, ini asalnya plus pindah jadi min. Oke. Nah, selanjutnya maka hasilnya adalah 4M dikurang M, hasilnya adalah 3M ya. Nah, 3M sama dengan negatif 12. Nah, jadi hasilnya kita bagi dua-duanya, atau 3M kan kali ya. Kalau kali pindah jadi bagi, maka M sama dengan negatif 12 dibagi 3 langsung ya. Maka hasilnya M sama dengan negatif 12 dibagi 3 berapa? M sama dengan negatif 4 ya. Nah, ini cara yang kedua. Jadi pindahkan ya, positif jadi negatif, negatif jadi positif, kali jadi bagi, bagi jadi kali, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya beberapa contoh soal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya dari penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kita masuk ke soal cerita. Yang pertama, usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Jumlah usia mereka 43 tahun. Tentukan usia keduanya. Nah, ini untuk menyelesaikan soal cerita ini kita akan gunakan prinsip pada persamaan linear satu variabel. Kita misalkan usia Budi adalah X. Ya, di situ keterangannya usia Adi lebih muda 7 tahun. Kalau lebih muda kan berarti usia Adi X min 7. Kalau usia Budi 10 ya dikurang 7 gitu ya. Kalau usia Budinya X maka X min 7. Nah, ini persamaannya atau permisalannya seperti ini ya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan tersebut, maka kita masuk ke keterangan berikutnya tentang jumlah usia mereka. Jumlah usia mereka artinya jumlah usia Adi ditambah jumlah usia Budi sama dengan 43. Adi tadi kan X,
Sedangkan Budi adalah min 7 tambah X atau X min 7 sama ya. Hasilnya sama dengan 43. X ditambah X, maka hasilnya menjadi 2X. Kita pindahkan ya. Nah, min 7-nya. Tetap ya. Selanjutnya tadi dengan cara yang kedua, kita pindahkan ya. Nah, ini ya. 2X min 7 sama dengan 43, maka 2X sama dengan 43 ditambah 7. 2X sama dengan 50. X sama dengan 2X kan 2 kali ya, kalau pindah jadi bagi 50 dibagi 2 atau X sama dengan 25. Siapa X ini? Yaitu usia Budi, sehingga usia Budi adalah 25 tahun ya. Nah, karena nilai Budi adalah X, sedangkan X di situ adalah 25. Usia Budi 25 tahun. Sedangkan usia Adi ya tinggal dikurang 7. 25 kurang 7 sama dengan 18 tahun. Ini contoh soal yang pertama tentang usia. Jadi kita misalkan terlebih dahulu dengan persamaan-persamaan linearnya. Lalu kita masukkan sesuai dengan keterangan yang ada pada soal. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal cerita yang pertama. Baik, kita lanjutkan di soal berikutnya, soal cerita yang kedua. Sebuah persegi panjang, ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjangnya. Jika kelilingnya adalah 90 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini juga sama ya dengan soal yang pertama tadi, yaitu kita gunakan permisalan ya dari keterangan-keterangan yang ada. Ini persegi panjang, berarti ada panjang, ada lebar. Kemudian ada keliling di situ diketahui. Oke, untuk lebih mudahnya lagi, maka dari kalimat yang ada pada soal ya bisa kita misalkan seperti ini. Ya. Misalkan panjang ya. Panjang kan disingkat menjadi P ya, atau kita di sini singkat dengan X saja karena untuk variabel ya. Jika panjangnya adalah X, oke, di situ lebarnya lebih pendek 11, maka lebarnya ya X min 11 kan lebih pendek. Kalau lebih panjang berarti tambah, begitu ya. Lebarnya X min 11 sesuai dengan keterangan pada soalnya. Kemudian kelilingnya 90. Masih ingat ya rumus keliling sebuah persegi panjang, yaitu 2 kali P tambah L sama dengan 90 ya. 2 kali P tambah L, kita ganti panjangnya dengan X, lebarnya dengan X min 11, sehingga menjadi 2 dalam kurung X tambah X min 11 sama dengan 90. Nah, 2X nya kita gabungkan ya. 2 dalam kurung 2X min 11 sama dengan 90. Kita kalikan satu per satu, hasilnya menjadi 4X min 22 sama dengan 90. Ini PLSP ya, berbentuk menjadi PLSP. Berapakah nilai X-nya? Kita pindahkan min 22-nya jadi plus. Maka 4X sama dengan 90 tambah 22 sama dengan 112. X-nya 112 dibagi 4. Seperti tadi sampaikan ya, 4X artinya kali. Kalau pindah jadi bagi. Maka X-nya adalah 28. Apa X itu? Panjangnya 28, sedangkan lebarnya adalah 28 min 11. Oke, ini soal yang kedua tentang sebuah bangun datar. Jadi untuk menyelesaikan sebuah soal cerita, kita harus pandai mengubah dari kalimatnya menjadi sebuah persamaan linear. Demikian pembahasan materi persamaan linear satu variabel, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan untuk dikerjakan tugas latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.